Kencan pertama adalah salah satu momen terpenting dalam sebuah relationship. Karena di momen ini, lanjut atau tidaknya sebuah relationship ditentukan. Apakah jalan di tempat, apakah naik ke tahap berikutnya, atau malah berakhir. Salah satu faktor penentu keberhasilan dalam kencan pertama adalah topik obrolan saat berinteraksi. Jadi pastikan topik obrolannya nggak membosankan. Jangan sampai lo salah memilih topik obrolan yang bisa bikin kencan pertama lo jadi awkward. Nah, gue akan share beberapa topik pertanyaan yang harus lo tanyakan saat kencan pertama. Ini berlaku untuk cewek introvert maupun cewek ekstrovert. Oh ya, tapi sebelum itu, lo harus paham dulu manner saat berinteraksi di depan cewek. Karena percuma kan, lo nanya ke cewek, tapi si cewek malah nggak interest dengan pertanyaan lo. Dan yang harus lo lakukan adalah berbicara lebih sedikit. Perbanyaklah mendengarkan. Ini gua anggap penting bro. Kenapa? Karena kebanyakan orang suka didengerin saat lagi cerita. Semua orang suka dihargai, suka dianggap penting. Jadi pastikan saat lo kasih pertanyaan ke si cewek, tunjukin kalau lo nyimak apa yang dia katakan. Tatap matanya saat dia ngomong. Kasih sedikit respon saat dia berbicara. Lah, nanti gue dianggap pasif dong bro. Enggak dong. Komunikasi itu nggak cuma tentang ngomong, tapi penekanannya lebih ke mendengarkan. Kalau lo kebanyakan ngomong, pengen terkesan aktif di hadapan si cewek akan ngerasa kalau interaksi ini cuma satu arah. Obrolan pun jadi nggak asik, si cewek jadi nggak nyaman, dan berujung jadi males cerita. Nah, sekarang apa aja sih topik pertanyaan supaya gebetan nggak bosen? Oke, langsung aja ya bro. Pertanyaan pertama, di antara cowok dan cewek, siapa sih yang sering selingkuh? Ini sebenarnya pertanyaan pancingan bro. Ini juga bisa lo tanyakan ke semua cewek, baik yang udah akrab atau yang baru kenal. Lo bisa kasih pertanyaan ini di awal interaksi sebagai obrolan pembuka. Ketika lo kasih pertanyaan ini ke cewek, udah otomatis si cewek akan jawab cowok lah. Terus lo bisa lanjutkan dengan bertanya, kenapa sih harus cowok? Pakai kata kenapa ya bro? Karena kata kenapa bisa bikin cewek menjelaskan sesuatu dengan perasaannya. Pertanyaan ini juga cukup bagus karena bisa memicu perdebatan kecil di antara kalian. Obrolan pun jadi berkembang dan tidak membosankan. Saat si cewek lagi cerita, simak baik-baik, jangan pegang HP dan kasih respon yang tepat. Kalau si cewek tiba-tiba nanya, kok diem aja sih? Lo bisa jawab, aku lagi nyimak omongan kamu kok. Atau kasih sedikit pujian dengan bilang, ternyata pemikiran kamu luar biasa ya. Ini bikin si cewek ngerasa dihargai sama lo, ngerasa nyaman, dan bikin si cewek makin terbuka sama lo. Pertanyaan kedua, gimana pendapat kamu tentang cowok yang suka ngeteks dengan tulisan bla bla bla? Kalau di poin pertama, lo pakai kata kenapa untuk memancing sisi emosional si cewek. Di poin kedua ini, lo pakai kata gimana supaya si cewek lebih detail dalam mengeluarkan pendapatnya. Karena secara psikologis, saat si cewek menjelaskan sesuatu ke lo, kalian akan merasakan kedekatan. Udah nggak ada lagi rasa canggung. Di samping itu, pertanyaan ini menunjukkan dan membedakan diri lo sama cowok-cowok alay. Memaksa si cewek untuk membayangkan cowok-cowok berkualitas rendah lalu dibandingkan sama diri lo. Kalau dia jawabnya nggak suka, itu bagus bro. Berarti si cewek lebih tertarik sama tipe pria dewasa. Kalau dia jawabnya suka, itu juga bagus buat lo. Itu artinya si cewek belum dewasa dan belum siap untuk sebuah relationship yang serius. Pertanyaan ketiga, apa yang bikin kamu ilfil sama cowok? Pertanyaan ini bisa memunculkan jawaban tentang cowok seperti apa yang dia cari dan cowok yang perlu dihindari. Ini bagus buat lo karena lo bisa ukur diri apakah harus lanjut atau mundur secara teratur. Misal, si cewek paling ilfil sama cowok yang gampang baper. Nah, berhubung lo itu gampang baper,
lo ukur diri mau lo lanjutkan atau berhenti. Kalau mau dilanjutkan, berarti lo harus memperbaiki diri supaya nggak gampang baper. Ini juga berguna untuk menghindari konflik ke depannya. Pertanyaan keempat, kamu lebih suka gunung atau pantai? Pertanyaan ini berguna untuk mengetahui apa kepribadian si cewek. Kalau dia jawabnya gunung, berarti si cewek cenderung suka menyendiri. Dia juga suka cara hidup yang sederhana. Dan biasanya penyuka gunung adalah introvert. Kalau dia jawab pantai, si cewek punya kecenderungan mudah bergaul dan bersosialisasi. Dan biasanya penyuka pantai adalah seorang ekstrovert. Pertanyaan kelima, gimana sih cara kamu menghadapi sebuah konflik? Ini penting untuk lo tanyakan bro. Lo jadi bisa tahu gimana cara si cewek dalam menghadapi sebuah konflik. Apakah pilih diam, menarik diri, atau berdiskusi? Jadi, kalau kedepannya lo menghadapi konflik sama si cewek, lo jadi tahu apa yang harus lo lakukan. Lo nggak kebingungan, lo nggak overthinking. Nah, dari 5 pertanyaan tadi, kesemuanya punya satu elemen yang sangat penting, memancing si cewek untuk terus bercerita. Elemen itu adalah emosional. Karena gini bro, cewek itu paling suka turunin emosinya. Dan pertanyaan-pertanyaan tadi adalah pertanyaan yang bikin si cewek merasakan sisi emosionalnya. Ada rasa penasaran, perasaan senang, emosi negatif maupun emosi positif. Nah, kalau lo bisa memanage sisi emosional si cewek, tiap kali ketemuan gak akan ada rasa bosan. Justru si cewek makin kecanduan dan makin ketagihan sama lo. Semoga bermanfaat. Good luck.